Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Devin Vita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia BP20. Jadi hari ini aku mau menceritakan sama teman-teman semuanya tentang sejarah terbentuknya tari balota di Nagari Bukit Bais, Kecamatan Sembilan Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya tari balota ini sudah ada sebelum terbentuknya Nagari Bukit Bais. Nah, kenapa demikian? Jadi dahulu itu mereka, warga-warga di sana hanya bermukim di suatu tempat secara bersama-sama, hidup bersama, gotong royong bersama untuk membangun suatu kehidupan. Tapi belum ada yang namanya nagari, belum ada wali nagari dan segala macamnya itu. Jadi semua kehidupan mereka dipercayakan kepada datuk. Nah, ada namanya tiga datuk. Tiga datuk itu yaitu Datuk Tanali, Datuk Siak Marajo, dan Datuk Tan Hijau. Kenapa dipanggil datuk? Karena mereka adalah orang yang dituakan dan dianggap arif bijaksana di tempat mereka bermukim itu. Jadi segala urusan, apapun itu permasalahannya, selalu dilarikan kepada datuk. Nah, tuak gimana nih? Tuak gimana nih? Ini semuanya dikasih tahu ke datuk, dan datuk yang akan mengambil keputusan gimana hasil akhirnya. Seperti itulah mereka hidup zaman dulu sebelum adanya Nagari Bukit Bais ini. Karena anak cucu semakin banyak, semakin berkembang, sudah mulai ramai, tempat sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung semua orang di sana. Akhirnya barulah timbul pikiran-pikiran, kenapa kita nggak membentuk nagari aja? Kenapa kita hanya tetap berdiam seperti ini, menjalankan kehidupan tanpa ada aturan yang pasti, yang jelas, kedepannya kita akan seperti apa? Nah, barulah tuh difikirkan, oh iya juga ya, bener juga nih. Nah, kenapa kita nggak pikirin lagi? Oke, akhirnya diadakanlah musyawarah mufakat tentang pembangunan nagari ini. Setelah musyawarah mufakat, akhirnya dapat 3 hasil nih. Yang pertama yaitu seluruh masyarakat harus ikut bekerja sama dalam membangun nagari tersebut. Dan yang kedua, setiap aturan yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan pihak manapun. Dan yang terakhir yaitu demi kelancaran pembangunan nagari ini, akhirnya ditunjuklah Hulu Balang, yaitu seorang Datuk Gajah Malintang sebagai orang yang akan mengambil andil di dalam pembangunan nagari ini nantinya. Nah, setelah rundingan mufakat ini disepakati, akhirnya pekerjaan pun secara gotong royong untuk pembangunan nagari ini dilaksanakan. Semua orang, semua masyarakat yang ada di sana ikut bergotong royong membangun nagari bersama-sama untuk menjadikan Nagari Bukit Bais ini nagari yang lebih baik. Nah, begitulah awal mula kenapa ada pikiran untuk membangun nagari tadi, karena anak cucunya sudah banyak dan tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di sana bersama-sama ya. Nah, akhirnya sampailah kepada hari di mana semua orang bekerja untuk membangun Nagari Bukit Bais tadi. Nah, semua orang semangat, semua orang kerja ini, kerja itu, pokoknya semua mengambil andil dalam kegiatan tersebut. Tapi tiba-tiba ada nih satu orang, si lelaki parubaya ini, dia tuh datang nih ke tempat orang bekerja. Nah, kita kira kan niatnya baik ya, mau ikut juga dalam bergotong royong karena dia kan bermukim di sana juga, masyarakat di sana juga. Tapi ternyata usut punya usut, nasi lelaki parubaya ini niatnya bukan begitu teman-teman semuanya. Ternyata dia tuh datang untuk menghardik orang-orang yang lain untuk berhenti bekerja karena katanya lahan yang sedang digarap untuk menjadi pembangunan nagari itu punyanya dia, milik pribadinya dia. Jadi nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh disentuh-sentuh sama sekali tanahnya itu katanya. Akhirnya dia tuh marah-marah. Hoi, itu tanah Den, baranti keladi sadonya. Den tidak setuju. Nah, mana-mana gak jelas kayak gitu, padahal semuanya sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Akhirnya masyarakat yang lain pun heran. Ini orang kenapa loh kok tiba-tiba marah-marah? Kan semuanya udah diatur, ada aturannya. Kok bisa-bisanya marah-marah? Memang mereka nggak ikut waktu kegiatan musyawarah mufakat? Pasti ikut kan? Kok tiba-tiba mereka marah-marah? Akhirnya semua masyarakat yang tadi bekerja dengan semangat berhenti bekerja karena si lelaki parubaya ini. Nah, mereka tuh nggak tahu tuh mesti gimana, karena mereka nggak biasa kan mengambil keputusan. Akhirnya masyarakat yang bingung tadi langsung tuh manggil si Hulu Balangnya tadi, si Datuk Gajah Melintang tadi. Tuh aku nggak bisa kok Datuk, kok ada orang kok tiba-tiba menghalangi kami nyoba kerajo nih, kami elok tiba-tiba dihalangi yang katonyo tanah tuh punyanya tuh. Nah, akhirnya si Datuk tadi datang dengan emosi yang menggebu-gebu. Kenapa nih orang kok tiba-tiba? Padahal dari dulu kan udah dikasih tahu kalau seandainya kita mau bikin nagari di sini, tanahnya pun sudah pasti itu tanahnya, kok tiba-tiba dia tuh menghalang-halangi gitu. Dengan marah-marah tadi, dengan emosi yang sudah tertahan, aduh gak sabar nih si Datuk ini mau ketemu sama si lelaki parubaya tadi. Akhirnya sampailah di tempat itu. Si Datuk berbincang-bincang, akhirnya si Datuk pun sampai marah-marah. Nah, akhirnya ketahuan dah tuh nama si lelaki parubaya itu ternyata si Nakis. Nah, Nakis ini tetap bersikeras sama si Datuk tadi. Pokoknya itu ada yang punya tanah tuh, kalian nggak boleh membangun nagari di situ. Si Datuk yang tadi emosi makin memuncak lagi lah emosinya. Akhirnya si Datuk tadi memanggil ketiga Datuk tadi, Datuk Tanali, Datuk Siak Marajo, dan Datuk Tan Hijau tadi. Dipanggil lah ketiganya, ayo ke sini, kita selesaikan sekarang juga. Nah,
Si datuk yang bertiga tadi akhirnya berpikir, gimana nih caranya nih, orang ini harus kita apain nih, karena aturannya sudah ada dan tidak bisa diganggu gugat tadi. Nah seperti kata di awal tadi, tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya si nakis tadi, si pria yang bersikeras tadi nih, diberikan hukuman daro atau hukuman jeram. Hukuman daro ini yaitu hukuman yang dilakukan dengan membuat sebuah pelepah pisang yang dijalin-jalin untuk mencambuk si nakis tadi. Nah akhirnya si nakis pun dibawa ke tanah lapang. Ayo nakis, berdiri kamu di situ sekarang. Semua masyarakat yang ada di tempat itu langsung memperhatikan. Mereka melihat apa yang akan terjadi sama si pria parubaya ini. Akhirnya si nakis dibawa ke tanah lapang itu untuk dicambuk di hadapan semua orang. Dan semua orang memperhatikan dan melihat, menyaksikan gimana si nakis itu akhirnya dijerat. Tujuan si nakis dibawa ke tanah lapang adalah untuk mencambuk si nakis di depan semua orang agar menjadi perhatian. Tidak ada yang boleh menentang sebuah aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya si nakis pun dideram, dicambuk berkali-kali sampai si nakis pun lumpuh. Akhirnya terjatuh, gak bisa lagi bangkit. Aduh, jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aduh, kayak lagu. Masyarakat yang ada di sana hanya bisa menyaksikan bagaimana nakis dicambuk oleh 3 datuk tadi secara kejam. Nah, setelah itu si nakis pun bersimpuh di hadapan para datuk tadi dan mengakui kesalahannya. Ampun, nenek itu mana? Nenek itu alalah cukup datuk lah tadi. Ambo tahu, ambo salah tua, ampuni ambo. Nah, seperti itulah kira-kira ya tangisan si nakis yang tadinya sangat bersikeras akhirnya sadar kalau sebenarnya dia salah karena sudah menyalahi aturan tadi. Aturan yang sudah ditetapkan masih juga dilanggar sama si nakis. Ya tentulah begitu akibatnya nakis. Aduh nakis. Akhirnya si nakis pun memohon maaf kepada datuk dan seluruh masyarakat yang ada di sana. Lalu semuanya memaafkan nakis. Akhirnya nakis tersadar dan ikut membantu membangun negari seperti masyarakat yang lainnya juga. Nah, tapi dari kejadian si nakis ini, nah si datuk-datuk tadi berpikir untuk kenapa tidak kita jadikan kisah nakis ini menjadi sebuah pelajaran. Nah, gimana cara menjadikan kisah nakis tadi sebagai pelajaran? Akhirnya timbullah keinginan ide-ide baru untuk menjadikan kisah nakis ini sebagai sebuah tarian, yaitu tari balota. Kenapa tari balota? Karena balota itu sama dengan dicambuk tadi, artinya dalam bahasa Minang. Akhirnya timbullah, terciptalah sebuah tarian yang namanya tari balota untuk mengingat kisah si nakis tadi, sebagai pengingat, sebagai pengajaran bahwa tidak ada yang boleh melanggar sebuah aturan yang sudah ditetapkan. Nah, baik itu bagi masyarakat yang ada di sana maupun bagi anak-anak cucu nantinya. Tidak ada lagi yang boleh melakukan hal yang serupa seperti nakis tadi, karena setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Itulah yang hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian yang menimpa si nakis tadi. Jadi dari kisah si nakis tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tari balota yang sudah diciptakan di negari Bukit Bais ini sebenarnya bukan untuk kekerasan, tetapi untuk pengajaran bagaimana kedepannya kita dapat mengetahui bahwa setiap aturan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar, karena setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Dan ini akan terus diterapkan di negari Bukit Bais sampai nanti-nantinya pun untuk ke cucu-cucu kita yang lainnya. Oke teman-teman, segitu dulu ceritaku mengenai kisah si nakis dan kisah asal-usul terciptanya tari balota di negari Bukit Bais, Kecamatan Sembilakoto, Sungai Lasi, Kabupaten Solo ini. Nah, untuk cerita-cerita berikutnya silahkan teman-teman tunggu. Aku lagi mikir kita kira-kira mau cerita apa lagi ke depannya, karena pasti banyak lagi cerita-cerita yang menarik yang ada di Minangkabau ini untuk aku bagi sama teman-teman semuanya. Jadi tunggu aja, nanti aku akan cerita lagi sama kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.